obatnya juga di Al-Quran. Ya, yang bawa Al-Quran bisa dibuka surah Al-Anbiya ayat ke-83. Wa ayyuba idznada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Wa ayyuba, ya, pakai fathah. Ini kalau dalam ilmu balaghah artinya fathah, membuka. Maksudnya Allah, ya, kami membuka cerita Nabi Ayub di masa dahulu, ya, untuk generasi yang akan datang, termasuk umat akhir zaman, umatnya Rasulullah SAW. Jadi Allah sendiri yang membuka cerita ini. Ketika Nabi Ayub berdoa kepada Tuhannya, mengeluh karena penyakitnya sudah mengganggu ibadah kepada Allah. Apa doanya? Anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya. Ini penyakit Nabi Ayub ini dikatakan penyakit fisik yang paling parah, yang mana sebelumnya tidak pernah separah ini. Sebelumnya tidak ada umat yang penyakitnya separah Nabi Ayub. Dan setelah Nabi Ayub tidak ada yang separah Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub paling parah sebelum dan setelahnya. Nah, jadi untuk pelajaran umat akhir zaman, kalau di antara kita ada yang tertimpa penyakit, maka bacalah doa yang dibaca oleh Nabi Ayub. Misalkan stroke-nya mulai pundak sini, dibacakan Anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, kalau bisa juga ketika membaca ayat tersebut, ya, kita siapkan 2 wadah air yang ada airnya. Yang satu ember misalkan, ya, kita taruh depan kita. Yang satunya gelas agak besar. Nah, yang gelas untuk kita minum, yang ember untuk kita pakai mandi. Ini lebih cepat reaksi, ya, untuk menyembuhkan penyakit stroke tersebut. Ya. Jadi luar biasa, ya. Ini ayat Al-Quran, mohon maaf, harus yakin, ya. Ada sebagian kaum muslimin yang tidak yakin ketika ada, ya, orang awam bawa air minta doakan ke habaib, ke kiai, ke ustadz, ada yang tidak percaya. Nah, ini lucu, ya. Kalau orang muslim, ya, orang Jepang saja, ya, yang bernama Masaru Emoto meneliti air. Ternyata ketika air di sekelilingnya ada yang mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik, ternyata ketika diteliti ini berubah seperti bukan bentuk kristal, membeku kayak es batu, tapi es batu yang dari sungai yang warna coklat itu, ya, membeku sangat jelek. Ternyata ini pengaruh dari ucapan di sekeliling air tersebut, ya. Air di gelas dibilangi kamu jelek, kada bungas, ya, mucil banar misalkan, ya, kata-kata yang tidak bagus. Ternyata pengaruh, ya, di air tersebut seperti es batu, warnanya coklat menghitam, bentuknya jelek sekali. Dan ketika ambil gelas satu lagi, diberi kata-kata yang baik, Masya Allah, kamu sangat indah, sangat cantik dipandang, ya, bisa menyejukkan hati, menyejukkan mata juga ketika memandangnya. Kata-kata yang indah, ternyata mengkristal, cemerlang, luar biasa. Dari sisinya kelihatan mengkilat, berkilauan semua. Ini padahal bahasa kita sendiri. Istilahnya orang Jepang pakai bahasa Jepang, cuma yang baik-baik, yang positif-positif, ya. Nah, dan sekarang bagaimana kalau air tersebut diucapkan
ucapan-ucapan bahasa Arab dari berbagai macam zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semua macam zikir dibacakan di samping air. Ini kristalnya jauh lebih indah. Ya. Apalagi hadis-hadis Rasulullah, apalagi Al-Quran. Ini luar biasa. Pengaruhnya sangat luar biasa. Jadi maka betullah apa yang diamalkan oleh ulama salafus saleh kita ketika meruqyah diri sendiri, mengobati diri sendiri, mengambil penyembuh perantara Al-Quran, pakai bacaan Al-Quran, disiapkan air, ya, di samping dipijit-pijit sebanyak-banyaknya. Kalau sudah kauyuhan, kalapahan, nah, baru ya yang di gelas untuk diminum. Bismillahirrahmanirrahim, ya, pelan-pelan 3 kali ya. Kemudian yang di ember dipakai mandi, insya Allah sembuh. Ya, saya sendiri cerita ini karena ada pengalaman jamaah anak waktu anak masih dakwah di Balikpapan. Ada salah satu jamaah anak yang saya anggap seperti saudara, luar biasa, bekerja di PDAM, beliaunya sempat kena stroke kakinya, mengamalkan ayat ini seperti yang kita terangkan tadi, ya, sambil dipijit-pijit sambil baca surah Al-Anbiya ayat ke-83 yang terakhir dari kata-kata anni masan yadhurru wa anta arhamur rahimin, anni masan yadhurru wa anta arhamur rahimin, dengan penuh harap dapat kesembuhan langsung dari Allah Subhanahu wa taala pakai perantara Al-Qur'an, ya. Jadi pijit-pijit alhamdulillah, ya, tadi ada yang diminum, yang di ember pakai mandi, tidak lama sembuh, dan sembuhnya totalitas. Jadi setelah sembuh masuk ke perusahaan PDAM lagi, minta ditugaskan di lapangan. Tujuannya apa? Supaya banyak gerak. Dan setiap kali cerita ke teman-teman kerjanya, saya dulu pernah stroke, tidak ada yang percaya. Kenapa? Karena saking totalitasnya kesembuhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Nah, ini ya, jadi kita berbagi ilmu, barangkali di antara keluarga kita ada yang diuji oleh Allah, stroke atau penyakit yang lain, bisa diamalkan ini. Insya Allah dikatakan ahli tafsir, semua penyakit yang ada tidak akan separah yang dialami oleh Nabi Ayub. Makanya kalau kita baca doa yang dibaca oleh Nabi Ayub, insya Allah akan sembuh. Ya. Warahmatun lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Ketika berobat tadi, pertama harus yakin. Karena Al-Quran, dzalikal kitabul la raiba fih. Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kalau mengamalkan harus yakin, ya, pasti sembuh. Nah, ini ya luar biasa.